Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan beberapa materi yang telah kita rangkum dengan tema kontrol sosial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Oke, langsung saja kepada materinya. Materi yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian dari kontrol sosial. Kontrol sosial adalah tindakan pengawasan yang dilakukan dari suatu kelompok kepada kelompok lain guna memberikan arahan terhadap peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari anggota masyarakat agar tercipta situasi bahkan keadaan kemasyarakatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus kemudian para ahli berpendapat pengertian kontrol sosial dalam pandangan Bruce Cohen yaitu adalah berbagai cara yang digunakan guna mendorong setiap individu yang ada di dalam sebuah lingkungan masyarakat untuk memiliki perilaku selaras dengan kehendak kelompok masyarakat tersebut. Kemudian menurut Joseph Prousek, pengertian kontrol sosial adalah segala proses yang sudah direncanakan atau yang belum direncanakan yang memiliki sifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Selanjutnya, Peter Berger mengartikan kontrol sosial sebagai cara atau upaya untuk yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang, di mana setiap individunya dibujuk, dianjurkan atau bahkan dipaksa untuk dapat menyesuaikan diri pada kebiasaan serta nilai hidup yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Teori kontrol sosial secara sederhana merupakan suatu usaha untuk menjelaskan perilaku kenakalan remaja dan bukan untuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam fase masa muda, banyak hal yang ingin diketahui dan dicoba oleh kaum remaja sebagai saran eksperimen dan menambah pengetahuan akan dunia yang sedang dialaminya. Hal-hal baru yang ingin diketahui remaja kadangkala menuntun pada arah perilaku yang kurang sesuai dengan norma-norma sosial. Berkurang intensitas komunikasi serta pendekatan keluarga terhadap anaknya sehingga menyebabkan keterlepasan anak dalam figur, orientasi dan referensi dalam pembentukan kepribadiannya di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolahnya. Kepribadian yang terbentuk dalam dunia sosial ini kelak akan menentukan pengaruh besar terhadap karirnya dan akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Dari itu kita harus mengontrol kemudian melihat dan mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan mereka supaya tidak menyimpang dengan lingkungan-lingkungan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dari kontrol sosial. Nah, setelah kalian memahami apa itu pengendalian sosial, terdapat beberapa tujuan dari kontrol sosial. Di antaranya yang pertama, mengurangi perilaku penyimpangan sosial yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Nah, dengan adanya penanaman nilai dan norma, seseorang akan mengerti untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri serta orang lain. Nah, tujuan yang kedua dari kontrol sosial yaitu menciptakan ketentraman serta keserasian dalam hidup berdampingan di lingkungan masyarakat. Nah, dengan adanya kesadaran dalam diri setiap individu masyarakat, risiko-risiko penyimpangan sosial akan bisa diminimalisir. Dengan begitu akan menciptakan ketentraman di sebuah lingkungan. Tujuan kontrol sosial selanjutnya yaitu membuat pelaku mampu menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan mau untuk memperbaiki dirinya sendiri serta tingkah lakunya terhadap orang lain. Tujuan selanjutnya yaitu membuat pelaku dari penyimpangan sosial ini memiliki kesadaran untuk mematuhi nilai dan norma yang ada dan berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, tujuan yang terakhir yaitu membuat masyarakat memahami serta menanamkan dalam dirinya mengenai nilai dan norma yang baik secara kesadaran diri serta maupun paksaan atau dorongan dari beberapa faktor. Lalu yang berikutnya yaitu tentang fungsi kontrol sosial.
Fungsi dari adanya kontrol sosial di masyarakat antara lain. Yang pertama, mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Proses penanaman keyakinan terhadap norma sosial yang baik sangat diperlukan dalam rangka keberlangsungan tatanan bermasyarakat. Penanaman keyakinan akan contoh norma sosial yang baik ini dilakukan melalui 3 cara sebagai berikut. A. Sugesti sosial. Sugesti sosial dilakukan dengan cara mempengaruhi alam pikiran seseorang melalui cerita-cerita dongeng maupun kisah-kisah nyata dari tokoh-tokoh terkenal. Yang B. Melalui lembaga pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga. Dengan lembaga-lembaga ini, seorang anak diarahkan untuk meyakini norma-norma sosial yang baik. Yang C. Menonjolkan kelebihan norma-norma dibandingkan dengan norma-norma pada masyarakat lainnya. Lalu, fungsi kontrol sosial yang kedua yaitu memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Reward atau imbalan dalam hal ini biasa berupa pujian dan penghormatan, hingga pemberian hadiah yang berupa material. Pemberian imbalan ini memiliki tujuan agar anggota masyarakat tetap pada tindakannya, melakukan perbuatan yang baik, serta senantiasa menjadi figur yang memberikan contoh baik kepada orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu. Setiap individu atau anggota masyarakat memiliki rasa malu, akan tetapi dengan ukuran dan kadar yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Budaya malu berkenan dengan harga diri. Harga diri seorang individu atau masyarakat akan turun jika seseorang melakukan kesalahan yang melanggar norma-norma sosial di dalam suatu masyarakat. Lalu yang keempat itu mengembangkan rasa takut. Memiliki perasaan takut akan mengarahkan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang dinilai mengandung resiko. Dengan demikian, orang akan berkelakuan baik dan taat pada kelakuan adat istiadat sebab sadar bahwa perbuatan yang menyimpang dari norma-norma itu akan berakibat tidak baik bagi dirinya maupun orang lain di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu cara pengendalian sosial. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian sosial di sebuah lingkungan masyarakat. Cara yang pertama yaitu pengendalian sosial persuasif, di mana dengan menggunakan cara ini tidak adanya kekerasan terhadap pelaku penyimpangan sosial, namun cara yang digunakan adalah menasihati, memberikan himbauan serta membimbing agar tidak melakukan perilaku penyimpangan di kemudian hari. Cara persuasif biasanya dilakukan di dalam lingkungan masyarakat melalui bentuk lisan atau simbolik yang berbentuk spanduk, poster, maupun iklan layanan masyarakat yang disebarkan ke anggota masyarakat. Yang kedua, pengendalian sosial koersif. Cara kedua yang digunakan untuk melakukan pengendalian sosial adalah menggunakan cara koersif, di mana dengan menggunakan cara ini terjadinya sebuah paksaan maupun kekerasan kepada pelaku penyimpangan sosial, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Hal ini seringkali dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika sudah tidak memiliki cara lain untuk menyadarkan pelaku tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, sosialisasi. Cara ketiga yang digunakan untuk melakukan pengendalian sosial adalah menggunakan cara sosialisasi, di mana dengan menggunakan cara ini, anggota masyarakat diajarkan untuk menciptakan sebuah kebiasaan serta menanamkan dalam diri mengenai nilai dan norma yang berlaku pada sebuah lingkungan masyarakat. Cara ini dilakukan melalui sosialisasi terhadap masyarakat sekitar dengan melakukan pengenalan mengenai norma dan nilai yang ada serta mengaplikasikannya kepada sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Yang keempat yaitu penekanan sosial.
di mana dengan menggunakan cara ini diharapkan mampu mengendalikan tingkah laku setiap anggota lingkungan yang ada di dalamnya. Dengan melakukan ini, diharapkan sebuah lingkungan masyarakat dapat menanamkan dalam diri nilai serta norma yang ada pada setiap individunya agar dapat hidup berdampingan dengan baik. Yang kelima, pengendalian sosial preventif, yaitu pencegahan sebuah Yang kelima, pengendalian sosial preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadi penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Contoh, orang tua yang melarang anaknya bergaul dengan teman-teman yang suka berjudi. Hal ini bertujuan supaya anaknya tidak menjadi tukang judi nantinya. Yang keenam, pengendalian sosial represif, yaitu upaya pemulihan keadaan sesudah terjadi penyimpangan nilai dan norma masyarakat. Contoh, seseorang yang ingkar janji diadukan ke pengadilan, sehingga hakim menjatuhkan hukuman dengan membayar hutang dan denda. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan dan pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.